Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat, sehat selalu, berkah dalam, dan tetaplah berbahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022, hari biasa pekan keempat Paskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami merayakan misteri kebangkitan Tuhan dengan penuh rasa syukur. Semoga kami layak menikmati sukacita penebusan kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, orang-orang Yahudi pada kebimbangan atau pada bingung karena Tuhan Yesus tidak menjawab dengan terus terang apakah Tuhan Yesus itu Mesias atau tidak. Padahal Tuhan Yesus sudah menyatakan berkali-kali, mengatakan juga kepada mereka tentang karya-karya yang telah dibuatnya, menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah dunia, bahwa kebenaran telah datang di antara umat manusia. Tuhan Yesus mengatakan pula, orang-orang yang percaya adalah mereka yang mendengarkan sabdanya, mengikutinya, yakni domba-dombanya. Sementara orang-orang Yahudi tetap tidak percaya, karena mereka menyangka Tuhan Yesus yang adalah orang yang ada di antara mereka, atau bagian dari mereka, ya bukanlah Mesias, atau juga sama seperti mereka, memiliki kekurangan, memiliki kelemahan dan dosa. Itulah yang menutup pintu hati orang-orang Yahudi sehingga tidak percaya, karena merasa bahwa Yesus tidak ada kelebihan sama sekali, atau karena tidak memahami pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukannya, maka mereka tidak percaya. Marilah saudara-saudariku, semoga oleh karena karya-karya Tuhan Yesus yang hadir tidak hanya sekedar dilakukan oleh manusia biasa, tetapi oleh Allah yang menyertai kita, kita tetap setia percaya kepadanya, mendengarkan sabdanya, dan mengikuti apa yang telah diperjuangkan Tuhan Yesus. Dengan demikian kita memperoleh hidup kekal dan tidak akan binasa, serta juga tidak akan direbut dari siapapun, di dalam lindungan berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon berkat Tuhan, semoga hidup kita ini juga di dalam karya-karya kita menampakkan kepercayaan kita kepada Sang Kebenaran Sejati, Sang Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada Sang Mesias Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.